Kita akan belajar sama-sama di Markus pasal yang ke-13. Tentu saja di program Bible Everyday. Ada beberapa perikop, tapi saya ingin membahas di perikop yang terakhir, yaitu nasihat supaya berjaga-jaga. Firman Tuhan berkata seperti ini, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga itu menjadi hal yang penting buat kita semuanya. Apa yang kita mesti harus jaga? Tentu saja dalam konteks ini adalah kita berjaga-jaga secara rohani. Kalau di dalam pasal yang ke-13 ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Tentu konteksnya adalah berjaga-jaga sebab bisa saja Yesus datang pada waktu yang tidak pernah kita duga. Kedatangan Yesus yang kedua kali bisa datang di waktu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Atau mungkin juga kalau rapture atau kedatangan Tuhan Yesus itu belum terjadi, tapi bisa juga kedatangan dalam arti kematian datang menjemput kita, itu juga bisa terjadi. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Jadi berjaga-jaga saja. Kalimat berjaga-jaga diteruskan sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Justru karena kita tidak tahu kapan waktunya tiba, kita harus berjaga-jaga. Kalau saya balik, kalau waktunya tahu, ya tentu Anda tidak perlu berjaga-jaga. Tapi bukankah tidak pernah diberitahu kepada kita kapan kita akan mati? Tidak ada yang tahu. Kapan Yesus datang kedua kali? Tidak ada yang tahu. Karena itu setiap hari kita harus bertindak, berpikir, berbuat, bersikap seolah-olah hari ini Yesus datang menjemput kita. Bukan saya mengajak Anda untuk menjadi orang yang pesimis di dalam melihat hidup, seolah-olah fokus kita hanyalah mati, mati, dan mati. Bukan itu. Tetapi hendaklah kita membangun dalam kehidupan rohani kita dengan persiapan yang benar. Karena kita tidak tahu kapan waktunya, persiapkanlah. Orang yang punya persiapan, maka ketika sewaktu-waktu yang dinanti-nanti itu tiba, orang yang punya persiapan akan aman dan akan selamat. Mirip perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Apa yang membedakan di antara mereka? Persiapan. Yang bijaksana punya minyak cadangan, mempersiapkan. Yang bodoh tidak punya minyak cadangan. Begitu waktu yang tidak pernah mereka sangka-sangka itu tiba, yang punya persiapan aman. Yang tidak punya persiapan celaka. Mereka harus minta dulu. Mereka minta tidak dapat, harus beli minyak. Beli minyak mereka sudah dapat, mereka kembali, tapi pintu sudah tertutup. Sia-sia. Halnya dengan hidup kita juga seperti itu, saudaraku. Setiap hari adalah waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu. Setiap hari adalah kesempatan untuk kita berjaga-jaga. Yesus pernah memberikan sebuah gambaran yang menarik. Hidup itu ibarat kita membangun rumah di atas fondasi batu, bukan di atas fondasi pasir. Mungkin ketika aman-aman saja, baik-baik saja, tidak ada banjir, tidak ada badai, seolah tidak ada kelihatan bedanya antara rumah yang dibangun di atas batu maupun rumah yang dibangun di atas pasir. Tapi ketika banjir itu datang dengan tiba-tiba, tidak diberitahu kapan waktu banjir itu datang, yang terjadi apa? Yang mempersiapkan, yang berjaga-jaga, yang membangun rumahnya di atas batu akan tetap teguh berdiri. Rumah yang dibangun di atas fondasi pasir sedemikian mudah dihanyutkan dan hebatlah kerusakannya. Itu pun soal berjaga-jaga. Dengan apa kita membangun hidup kita ini? Dengan dasar apa? Apakah kita membangunnya di atas fondasi batu ataukah kita membangunnya di atas pasir?
Saya tahu membangun di atas fondasi batu butuh biaya yang mahal, proses yang panjang, waktu yang lama. Sedangkan membangun di atas fondasi pasir, biayanya relatif murah, waktunya relatif cepat, prosesnya juga relatif singkat. Tapi nanti ketika sesuatu yang tidak pernah diduga-duga itu datang, maka yang mempersiapkan dengan baik, yang selamat, yang tidak punya persiapan akan hanyut dan roboh. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah mempersiapkan dengan baik dan kita sudah berjaga-jaga? Tuhan berkati.